Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dimanapun Anda berada? Semoga di sore hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, berbahagia, dan pastinya tetap semangat ya. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam program Anugerah. Iya, didiagnosa jantung bocor sejak usia 2,5 bulan, lalu bertahun-tahun bergulat dengan sindrom langka yang belum teridentifikasi hingga kini. Nindi, seorang gadis, tetap bertahan dan ia tumbuh dikelilingi cinta tanpa batas dari sang bunda tercinta dan juga dukungan keluarga, ayah beserta kakak dan juga adiknya yang pastinya terus membersamainya. Untuk hari ini, Nindi, cahaya di tengah reruntuhan, perjalanan seorang ibu melawan duka dan juga ketidakpastian. Kita hari ini akan mengulas bagaimana kisah inspiratif dan menyentuh hati dan pastinya bisa mengetuk hati kita dari kisah Mbak Nindi. Baik, sebelum itu seperti biasa kami mengundang Anda untuk dapat berkomunikasi atau memberikan pertanyaan, silahkan kepada narasumber kami. Bisa menghubungi di line telepon 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Dan saat ini kita terhubung melalui via Zoom ya, dari Jogja. Untuk narasumber yang pertama ada Mbak Salsabila Alfia Nindita dan juga ditemani ibundanya Ibu Erna Ningsi. Baik, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Erna dan juga Mbak Nindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya Mbak Nindi dan juga Ibu Erna? Sehat semuanya, baik semuanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Bunda sudah berkenan untuk berbincang tentunya bersama kami di sore hari ini dalam program Anugerah. Saat ini posisinya ada di mana Bunda Erna? Gimana? Saat ini posisinya ada di mana? Oh iya, ini alhamdulillah sudah sampai rumah dan di sekolah istirahat sebentar. Baik. Bersama Mbak Nindi. Halo Mbak Nindi. Halo. Halo, sehat Mbak Nindi? Halo, iya. Halo, alhamdulillah Bunda ya, setelah beberapa tahun lalu berjumpa hari ini bisa berkesempatan untuk berkomunikasi walaupun melalui via daring ini ya Bunda ya. Iya, terima kasih, ketemu lagi. Baik, Bunda, kita di segmen awal ini ingin tahu bagaimana awal mula dari duka menjadi doa dan juga ingin mengetahui bagaimana masa kehamilan saat gempa, kemudian juga Bunda mengalami masa-masa kehilangan kakek dan juga ayah tercinta hingga kelahiran buah hati Mbak Nindi dan juga bagaimana awal perjalanan medis. Oke, baik Bunda Erna, ini bisa diceritakan kembali bagaimana situasi gempa Bantul saat 2006 dan ini terjadi saat Ibu sedang mengandung Mbak Nindi. Bisa diceritakan terlebih dahulu Bunda. Iya, terima kasih sebelumnya atas kesempatan kita bisa ditampilkan di sini, nggih. Ya seperti biasa waktu itu tanggal 26 Mei 2006 ya, seperti biasanya setiap pagi saya belanja, beli sarapan untuk anak dan suami. Waktu itu sekitar 5:30 sepulang dari beli sarapan, belum sampai rumah, baru sampai di depan rumah itu terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Nah waktu itu sudah nggak bisa mikir sama sekali ya Mbak ya. Tahu cuman saya lari belakang rumah terus meluk pohon, waktu itu pohon apa itu? Pohon pepaya, bukan, pohon pisang. Itu guncangan berhenti, itu noles ke belakang, masa Allah ternyata semua rumah itu hancur semuanya, tinggal satu rumah yaitu punya om saya. Begitu saya sudah guncangan berhenti, saya melihat ke belakang, rumah semua roboh runtuh. Saya ingat anak dan suami saya ada di dalam. Nah, di saat itu orang sudah kalang kabut, ada nangis, ada jerit-jerit nyari keluarga entah kemana. Ya alhamdulillah anak saya masih dilindungi, walaupun waktu itu anak saya pertama itu umur sekitar 7 tahun, kelas 2 SD nggih. Iya. Itu dia berada di bawah tembok, runtuhan tembok. Tembok yang dia miring, alhamdulillah itu dia bersandar di dua
motor saya. Nah, anak saya itu di bawahnya gitu. Iya. Alhamdulillah masih diberi keselamatan sampai sekarang. Alhamdulillah, Bunda. Baik, kemudian di tengah kehancuran juga saat gempa 2006 lalu, Bunda sampaikan bahwa ini kehilangan ayah serta kakek. Lalu apa yang membuat Ibu tetap bertahan? Tetap kuat begitu? Ya, untuk kuat itu jelas saya ingat anak saya masih kecil. Saya tidak boleh menyerah waktu itu, walaupun di dalam kondisi yang sangat amat sulit. Ya. Saya terus menyemangati anak saya karena waktu itu anak saya begitu trauma. Dia itu lihat air saja sampai ketakutan waktu itu. Waktu mengungsi itu dia sampai nggak mandi beberapa hari karena dia takut sama air. Takut kita ditinggal gitu. Iya, trauma yang sangat mendalam ya bagi kakak ini. Baik, saat rumah hancur, ini pasti psikis Ibu terguncang ya. Kemudian bagaimana Ibu tetap menjaga kehamilan sebaik mungkin saat mengandung Mbak Nindi saat itu? Nah, itu ceritanya gini, waktu itu saya hamil sekitar 4 bulan. 4 bulan? Jadi 4 bulan mau 5 bulan itu ya. Itu kan waktu hari biasa sebelum gempa itu saya periksa ke bidan terdekat nggih. Nah, berhubung karena bidannya juga rumahnya hancur, waktu itu saya juga belum nggak punya rumah, sedangkan saya hamil besar. Nah, itu malamnya kita nggak punya rumah, otomatis saya waktu itu ngungsi di tempat adik saya yang di Kaliurang. Tapi qadarullah waktu itu terjadi gempa, kita orang selatan larinya ke utara. Tapi orang utara larinya ke selatan karena dikira guncangan itu dari Merapi, karena waktu itu juga Merapi waktu Merapi meletus juga, betul. Nah, kita tiap malam tuh nggak berani tidur di dalam rumah, saya tidurnya di luar. Tapi tiap malam juga melihat lava yang selalu melalah. Rumahnya kan dekat sama Merapi. Saya menyaksikan juga itu, Bunda, Masya Allah, luar biasa. Itu saya juga awal-awal tuh saya periksa kandungannya tuh di dekat sana, di sana ada bidan yang dekat rumah adik saya. Nah itu awal periksa tuh langsung detak jantung Nindi dalam kandungan itu terlalu cepat. Jangan dilepas. Nindi, nggak apa-apa, Bunda. Iya. Nah itu detak jantungnya tuh terlalu cepat gitu. Nah, terus setelah itu saya pergi periksanya ke rumah sakit DKT yang saya pikir rumah sakit yang lebih besar lah dan lebih aman juga. Sampai periksanya pindah di rumah sakit itu. Jadi luar biasa kehamilan Bunda di gempa 2006 itu sedang mengandung Mbak Nindi 4 bulan jalan ke 5 bulan. Sudah ada kehilangan, ada juga trauma, masih harus menenangkan trauma anaknya gitu ya. Jadi campur aduk rasanya, Bunda. Kemudian untuk kelahiran Mbak Nindi saat itu prosesnya seperti apa? Nah, untuk proses kelahirannya waktu itu normal. Saya tuh lahir dengan berat badan normal waktu itu 3,25. Nindi itu lahir yang paling besar. Dia lahirnya paling maaf ya, ini minta tolong Bapak saya. Paling besar di antara kakak-kakaknya. Ya, berat badannya dia lebih besar. Cuman kalau bayi lahir normal itu kan berat badannya cepat bertambahnya. Ini enggak tambah-tambah. Nah, di situ terdeteksi sama dokter anaknya itu ini kok detak jantungnya sepertinya fisik ya, Bunda gitu. Terus dianjurkan, maaf ya nih, Mas. Enggak apa-apa. Iya. Nah, itu dianjurkan ke konsultasi ke spesialis jantung khusus anak. Oh iya. Nggak apa-apa, Bunda, semaksimalnya saja. Iya. Oke, spesialis anak. Spesialis anak. Nah, terus di sana baru terdeteksi itu bocor di 2 titik, di ASD sama di PSD-nya. 1,7 sama 1,9 mili. Nah, itu yang kita dianjurkan untuk kontrol terus. Saya ingin tahu perasaan Bunda saat itu seperti apa? Bisa digambarkan, diceritakan pada kami? Perasaannya nggak bisa digambarkan ya, karena waktu itu sudah
situasi seperti ini, Iya, mau melahirkan nggak punya rumah, anak ternyata didiagnosa seperti ini, campur aduk semua. campur aduk, nggak bisa, nggak bisa digambarkan. Iya. Baik, ini kan nanti pemirsa juga penasaran nih Mbak Nin, sebelum kita lebih jauh Bunda, mendengarkan Bunda bercerita lebih jauh, ini bisa disampaikan untuk Mbak Nindi usianya berarti saat ini 19 tahun atau berapa Bunda? Ini 18 tahun, insya Allah 18. besok September 19. Oh, September 19 tahun. Untuk sekolahnya saat ini di mana Bunda? Sekolahnya sekarang di SLB Negeri 2 Yogyakarta, kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA di SLB. J. Untuk tinggi badannya berapa Bunda? Nah, ini karena anak ini tergolong sindrom yang belum ketahui tadi, dia tergolong anak yang pertumbuhannya sangat-sangat terlambat, sangat-sangat enggak seperti anak yang lainnya. Jadi tingginya itu cuma 126 126? Ya, dan dengan berat badan juga 26 kilo. 26 kilo. Oh, saya tinggi 26 kilo di usia yang 18 mau ke 19 tahun. Ya, ini yang menyebabkan sindrom sampai sekarang belum ketemu karena dilihat dari ciri-cirinya kemarin itu di arah ke Turner syndrome. Tapi begitu dicek tulang sumsum tulang belakangnya ternyata patah. Iya. Nah, untuk saat ini kemungkinan baru suspeknya itu namanya sindrom William Burren. Sindrom William Burren. Tapi baru suspek belum tegak. Berarti sampai saat ini pun tidak ada identifikasi secara jelas ini sindrom apa begitu Bunda ya? Iya. Itu termasuk langka berarti di dunia? Iya. Dulu waktu dinyatakan jantung bocor 2 bulan setengah, terus 2 tahun setengah itu dia kejang. Kejang, terus akhirnya ya ini ada agak melenceng, saya cerita dikit boleh? Boleh, monggo Bunda. Silakan. Iya itu. Dulu awalnya itu jantung bocor 2 bulan setengah, dinyatakan 2 bulan setengah jantung bocor tadi ya, yang satu PSD sama ASD. Terus 2 tahun setengah itu dia mulai kejang, tapi kejangnya itu yang nggak gini-gini, terus itu nggak cuma ini sebentar, nanti dia main lagi gitu terus. Nah, karena kita kurang edukasi di kampung, namanya orang kampung juga kurang ngerti, itu ada yang nyarankan itu kayaknya gangguan yang dari nggak kelihatan. Nah, itu disarankan juga cari alternatif. Nah, kita lah datang ke seorang ustadz lah, katakan ustadz di kampung ya. Itu, ini kemungkinan karena simbahnya punya apa itu namanya, kerai penikitan, peninggalan keris gitu loh, Mbak. Itu mungkin dari itu katanya. Lah kita manut ke tempatnya ustadz, ke tempat ustadz. Terus di sana itu awal-awal juga dengan cara sepertinya Islami ya diasin, ya baca-baca gitu. Oke, kita ngikut. Tapi lama-lama alhamdulillah itu 3 hari sembuh, Mbak. 3 hari sembuh. Terus disaranin pulangnya ke kampung besok setelah habis surah gitu. Kita lah manut ikut. Nah, kebetulan 3 hari menjelang selesai surah itu kejang lagi ini. Dibawalah ke yang ustadz ini tadi. Tapi kok lama-lama minta ini. Nah, saya sudah tangan dalam hati nurani saya gitu. Terus saya bilang sama bapaknya, Pak, kemarin saya sudah nurut jenengan, pokoknya sekarang saya pengen jenengan nurut saya. Pokoknya hari ini sekarang juga dibawa ke rumah sakit. Nah, itu langsung akhirnya alhamdulillah nurut. Suami saya bawalah ini ke Sarjito. Sampai sana itu qadarullah separuh badan itu sudah mati, Mbak. Jadi dia pegang susu biasanya bisa 2 tangan, dia nggak bisa, satunya udah nggak bisa pegang sama sekali. Sampai dokternya bilang, ini kenapa bisa sampai terlambat seperti ini? Masya Allah, saya sudah nggak bisa. Nah, itu pertama kali opnam di Sarjito 10 hari yang itu. Itulah muncul awal pertama kali suspek yang mukololipidosis 2. Itu awal diagnosa suspek sindrom yang pertama itu. Di usia berapa Bunda kalau boleh tahu? Itu 2,5 tahun itu tadi yang kejang pertama. Oh, 2,5 tahun. Ya, yang 2,5 tahun. Kalau yang bocor tadi kan 2,5 bulan.
Kalau Iya. yang kejangnya 2 tahun setengah, J. Sempat opnam berapa lama begitu Bunda? Itu waktu pertama 10 hari. Oh 10 hari tadi ya. Sebenarnya ya, tapi pulangnya juga kita minta pulang paksa karena anaknya pun panahnya naik turun sedang sindromnya waktu itu sudah keluar walaupun baru suspek, suspek itu baru perkiraan. Nggih. Kalau menurut dokter itu salah satu dokter sana katanya ini mengarah ke mukoliscidosis 2. Nah, Iya. mukoliscidosis 2 itu kurang lebih seperti ini ya, ada kelainan pemecahan protein yang Pemecahan melalui protein. ya, kurang lebih nggih, mohon maaf nanti kalau yang bidang kedokteran mungkin saya diralat. Iya. Nah, itu yang mengakibatkan organ dalam itu makin lama makin rusak dan mengakibatkan kematian. Masa Allah Mbak, waktu itu dia runtuh. Ada kata kematian itu ya. Iya, karena dia bilangnya, ya saya juga nggak menyalahkan dokter, zamannya dokter itu kan menurut teori belajarnya mereka, nggih. Betul, iya. Nah, itu saya, terus dia bilangnya tuh mungkin ini anak bisa bertahan sampai 2 tahun setelah pulang, maksimal 10 sampai 20 tahun kemudian. Itu dokternya bilang seperti itu. Tapi ya kita makanya kuat nggak kuat, mau nggak mau harus menerima apa yang dikatakan aja. Ya itulah pertama kita down. Luar biasa perjalanan hidup Bunda. Orang tua yang begitu, saya bilang pastinya istimewa ya. Karena Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Tapi Bunda yang dipilih karena Bunda dan juga suami ini pastinya kuat. Dan apa sih Bun yang membuat kuat menghadapi kondisi dengan ujian Mbak Nindi diberikan sakit yang begitu luar biasa saat itu? Ya, apa Bunda yang membuat kuat begitu? Yang membuat kuat? Yang membuat kuat saya? Iya. Ya, yang pertama, anak saya sudah dinyatakan anak yang berbeda. Kalau saya sebagai ibu nggak kuat, gimana anak saya nggak kuat? Jadi saya pertama harus menguatkan saya sendiri dulu. Itu yang pertama itu. Terus saya tidak lupa, semua ini sudah takdir ya. Kita sebagai manusia cuma menjalankan takdir kita masing-masing. Dan saya yakin semua takdir yang dipikulkan sama kita sudah ditakar kadarnya. Iya. Karena saya sudah dipilih sama Allah, yang dititipin, yang dikasih ujian seperti ini, berarti Allah yakin kalau saya mampu. Maka saya mensugesti diri saya sendiri bahwa saya mampu, saya bisa. Iya, semangat ya Bunda. Ya. Iya. Kemudian di tengah Allah berikan Mbak Nindi, Allah titipkan Mbak Nindi ke Bunda Erna. Saat itu kan pasti sempat merasa kayak sulit menerima. Pernah ada di masa itu? Dan kalau pernah, berapa lama Bunda? Ya benar. Kalau sulit untuk menerima itu benar. Semua anak yang orang tua yang dititipi anak yang beda itu pasti ada masa sulitnya Mbak ya. Kita kadang sudah tanamkan kita harus sabar. Tapi ternyata sesuai dengan berjalannya waktu, kita tuh memang harus sabar menghadapi anak kita, anak yang beda, karena memang itu tanggung jawab kita. Tapi ternyata jauh kita harus lebih sabar untuk menghadapi orang di sekitar kita yang kadang memandang kita sebelah mata. Itu yang sangat berbeda. Nah itu disitulah kita yang harus memberi kekuatan pada diri kita sendiri. Itu. Masya Allah. Saya gak bisa membayangkan gitu kan, pasti pandangan masyarakat terhadap ibu dan juga keluarga memiliki anak yang istimewa seperti Mbak Nindi, penilaiannya berbeda-beda gitu. Ada yang memandang positif, wah Masya Allah ibu ini begitu luar biasa. Ada juga yang memandang negatif. Dan nanti kita akan bahas perbincangan kita di segmen kedua Ibu. Kita break sejenak ya. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, masih kami buka kesempatan untuk Anda dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Anugerah. Baik, terima kasih pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada.
Masih bersama kami dalam program Anugerah. Kita juga masih bersama Mbak Nindita, Nindi Cahaya di tengah reruntuhan perjalanan seorang ibu melawan duka dan ketidakpastian. Sebelum itu kami mengundang Anda untuk dapat memberikan pertanyaan kepada narasumber kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kita hari ini masih bersama Mbak Salsabila Alfian Nindita atau Mbak Nindi dan juga Ibu Erna Ningsih, ibunda dari Mbak Nindi. Bunda masih terhubung ya? Iya, Mbak Nindinya di mana nih Bun? Sedang apa? Iya, kabur ini tadi. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bunda tadi kan sudah membahas tentang bagaimana masa kehamilan saat gempa, kehilangan, kelahiran Mbak Nindi dan juga awal perjuangan medis. Tadi sebelum break juga kita sempat membahas ini ya tentang bagaimana pandangan masyarakat atau pandangan orang-orang sekitar, stigma mereka terhadap anugerah yang Allah berikan terhadap Bunda, yaitu Mbak Nindi sang anak istimewa. Pernah ada cerita-cerita yang mungkin kurang menyenangkan Bunda, tapi Bunda tetap tegar begitu? Ya. Kalau awal-awal itu yang memang tidak ya. Karena kita belum siap untuk menerima anak yang beda. Jadi apapun yang orang luar tanyakan kepada kita itu terasa lebih sensitif. Contohnya, contoh kecil, misalnya ketika kita ke tempat umum, ke rumah sakit, terus nanti ada yang tanya, anaknya umur berapa Bu? Itu sebenarnya kan pertanyaan yang wajar dan normal ya. Iya. Tapi kita sebagai ibunya tuh, ini tanya beneran apa? Gak pengen tahu atau gimana ya? Iya, paham. Okay. Nah itu kadang orang melihat itu kayak aneh, melihat anak kita aneh. Itu yang awal-awal kita lihat dulu. Jadi lebih sensitif ya Bunda? Iya, lebih sensitif. Lebih sensitif. Iya, mohon maaf Bunda izin bertanya, ini kalau untuk di riwayat keluarga apakah ada juga yang kondisinya mungkin mirip-mirip seperti Mbak Nindi atau tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Jadi saat keluarga besar tahu bahwa Mbak Nindi didiagnosa seperti itu, bagaimana tanggapan mereka? Ya kalau secara lahir sepertinya kayaknya diam gitu ya. Tapi dia mensupportnya dari belakang. Dari belakang. Ya enggak mengorbankan kita, mengorbankan mental kita enggak. Itu mensupport dalam ngomong dia, merawat dia sehari-harinya gitu. Iya, ini foto yang terpampang di layar kaca. Ini Mbak Nindi dan juga adiknya yang kelas 3 atau kelas 2 SD ya Bunda? Iya, sekarang alhamdulillah kelas 3 naik kelas 4 insya Allah. Kelas 3 naik kelas 4. Ini kan usianya jauh tapi tingginya sama ya. Ini seperti ini. Nah, kondisinya ya. Ya, biasa. Tapi bundanya ini jarak keren. 9 tahun itu Mbak. Gimana Bunda? Jaraknya 9 tahun. Jaraknya 9 tahun. Iya. Masya Allah. Tapi bagaimana suami menguatkan Bunda juga atau Bunda dan juga suami saling menguatkan begitu? Apa yang sering disampaikan suami? Ya alhamdulillah kita saling menguatkan. Justru saya lihat itu suami saya yang lebih kuat dan lebih sabar. Terus awal-awal bisa menerima kondisi anak kita itu kayaknya justru suami saya duluan. Suami dulu ya. Iya. Bun, ada dan banyak sekali orang tua yang diberikan anak istimewa, tapi mereka bersyukur. Ada juga yang tetap happy, enjoy menjalaninya. Tapi banyak juga loh yang maaf seperti mungkin malu atau sulit menerima gitu ya. Nah kalau Bunda nih, apa yang membuat Bunda betul-betul legowo dan juga saya lihat tuh bener kalau dari foto terus juga waktu itu interaksi dari ayah dan juga Bunda ke Mbak Nindi itu sangat sayang gitu. Bener-bener kalau bahasa Jawa tuh
eman-eman gitu loh, sayang banget sama Mbak Nindi. Itu apa sih yang membuat Bunda akhirnya betul-betul mencintai Mbak Nindi dengan sepenuh hati? Gini ya Mbak ya, Allah itu sudah menitipkan anak dengan kondisi apapun pada kita, berarti Allah itu sudah percaya sama kita. Kalau kita yang dititipin aja belum bisa menyayangi, terus mau siapa lagi yang menyayangi anak kita ini? Itu yang paling pokok itu. Iya, baik. Nah, ini kalau dari kakaknya saat itu mengetahui kondisi adiknya berbeda, pernah bertanya kepada ibu, terus akhirnya ibu cukup sulit menjelaskannya atau seperti apa? Atau mudah saja menjelaskannya karena kakaknya juga sayang dengan adiknya begitu? Ya, kalau kakaknya itu kan laki-laki, jadi nggak banyak bertanya, nggak banyak gimana-gimana, enggak. Cuma dia selalu menguatkan dan mensupport saya. Nah, yang pernah tanya itu justru adiknya ini waktu itu TK, Mbak. Oh, adiknya Syifa ini ya? Iya, Syifa itu waktu TK, TKB ya kalau nggak salah. Itu dia pernah tanya gini, Bu, kenapa ya Allah kok menitipkan Mbak Nindi pada kita? Oh, justru pertanyaannya seperti itu, sudah dewasa sekali itu. Iya, itu waktu itu TK itu. Sedangkan yang lainnya kok nggak dititipin anak kayak Mbak Nindi ya? Saya itu bingungnya, anak begini, cara ngasih taunya gimana ya gitu. Iya. Terus saya tuh jawab gini, Dek, Mbak Nindi itu kan anaknya susah nggak seperti anak yang lainnya. Mbak Nindi itu juga masih sering ke rumah sakit, sering sakit-sakitan. Itu kan susah. Tapi Allah menitipkan pada kita, kenapa? Karena kita berarti Allah itu percaya sama kita bahwa kita itu kuat. Jawab gitu. Ya, terus malah Mbak Adik juga besok sayang sama Mbak Nindi ya, gitu. Iya. Tapi Mbak Syifanya atau adiknya ini mudah untuk menerima apa yang Bunda sampaikan ya, mudah mencernanya juga ya. Iya. Terus kalau untuk saat ini sekarang dia sudah berkembang secara fisiknya, aku saya tambahin lagi. Kadang kalau pas dia tanya lagi itu, Mbak Nindi itu anak surga loh. Besok kalau di sana Mbak Nindi nggak perlu dihisap, nggak perlu tanya, nggak perlu megang jembatan. Kalau kita harus timbang dulu amal baik dan amal jeleknya. Kalau Mbak Nindi enggak, dia besok langsung masuk surga. Tak bilang gitu Pak. Nah, makanya kita harus sayang sama Mbak Nindi. Biar besok kalau Mbak Nindi mau masuk surga, ya ingat kita waktu dulu yang menyayangi di surga, biar kita besok digandeng. Kan? Apa gitu, kalau dia bertengkar atau biasa nih, namanya anak kecil. Iya, Masya Allah. Jadi bundanya hebat, ayahnya hebat, ini menanamkan kasih sayang kepada kakak dan juga adiknya Mbak Nindi, sehingga betul-betul sayang dengan Mbak Nindi, dan juga penilaian mereka terhadap Mbak Nindi itu sangat positif ya, sangat positif gitu. Baik Bunda, tadi terkait Mbak Nindi dan juga Syifa ini kan beda 9 tahun. Untuk interaksinya seperti apa di rumah? Kalau interaksinya ya alhamdulillah saling, ya namanya anak-anak ya ada yang saling mensupport, ada yang saling berbeda pendapat, ya kita pacar lah. Tapi ada bibit-bibit kalau adiknya itu juga sayang sama kakaknya. Kayak kalau pas kemarin opnam, waktu opnam kan itu yang sana kan sering lupa opnam itu enggak. Nah itu adiknya yang justru dia yang yang nampani mukahannya itu loh Mbak. Oh, yang bersihin. Justru adiknya ini tidak ada rasa misalnya, tidak sama sekali. Insya Allah. Ya itu biasa tuh, kadang beli minum. Itu kadang kalau pagi waktu mau sekolah ini, dia adik Mbak ini mandi sekalian, nanti mereka mandi berdua, saatnya aku betul, alhamdulillah mau. Sangat perhatian nih Bunda, sangat gemati. Iya Bunda, kalau misalnya remaja, anak perempuan remaja itu kan pasti, mohon maaf ya, saya izin bertanya, ini mengalami yang namanya haid atau menstruasi. Untuk Mbak Nindi sendiri bagaimana?
Ya, ini alhamdulillah kemarin kan selama ini kita masih kontrol rutin di Sarjito. Ya, itu kemarin di sana kan juga ditanya kenapa sampai umur kemarin yang 18 tahun itu kok belum mens. Oh, belum mens ya. Nah, itu terus pelacakan semua diperiksa dari UTU, kandungannya, hormonnya, itu ternyata karena memang seusia itu tapi rahimnya itu masih seperti anak 10 tahun. Anak 10 Terus tahun? Mohon maaf Bunda. Masih seperti anak 10 tahun rahimnya? Iya, sebelumnya seperti anak 10 tahun. Nah, sebetulnya nyaranya udah ditunggu aja dulu ya Bun, misalnya nanti kita pindah ke, dia kan dulunya ke poli anak. Iya. Setelah 18 tahun, kita pindah ke poli dewasa kan otomatis. Iya, betul. Nah, itu dokternya yang anak-anak tadi, yang dokter endokrinnya, sarankan besok sebelum ke dewasa, kalau belum mens juga, suruh cek lagi ke endokrin. Nah, itu alhamdulillah pas mau masuk ke poli dewasa, dia mengalami menstruasi. Alhamdulillah. Kurang lebih dapat yang ke-6-nya. Sudah yang ke-6, alhamdulillah sudah mengalami menstruasi ya. Kemudian ada kesulitan tidak Bu atau ada tantangan tersendiri ketika mendampingi Mbak Nindi dalam masa-masa haid atau menstruasi? Alhamdulillah anaknya itu manut dan juga memang saya kalau pas saya sudah berhalangan, dia tuh tak kasih tahu waktu saya masang pembalut, dia tahu. Nah, ketika dia sendiri yang ngalamin, dia sudah paham dan sudah pernah melihat itu seperti ini. Jadinya dia welcome aja, mau. Alhamdulillah, Masya Allah. Ikut senang, ikut bahagia atas perkembangan baiknya dari Mbak Nindi ya, Bunda Erna. Kemudian ini untuk perkembangan lainnya dari Mbak Nindi yang sangat progresif ini apa Bun? Kalau alhamdulillah kemandirian. Lebih apa nih Bunda? Ya, bisa apa aja? Ya kalau itu paling senang diajak memasak. Oh masak. Oh ya, ini. Ya, kadang kalau saya pas masak atau yang ngupas-ngupasin bumbu kayak gitu. Jadi masakan di rumah ini juga ada sentuhan dari Mbak Nindi ya? Ya, alhamdulillah kadang kalau pas puasa kita bikin kesibukan lah, bikin kue gitu. Oh iya. Nah dia juga berpartisipasi ya, nanti yang bagian yang gampang-gampang paling enggak bersihin apa kayak loyang, nanti loyang. Gitu. Bunda bikin kue di rumah ya. Ini berarti kalau misalnya Lebaran ini bisa order kue di Bunda ya pemirsa ya. Tapi di Jogja ini ya. Alhamdulillah. Rame ya Bun? Pasti kalau Lebaran bertoples-toples gitu. Iya, alhamdulillah Bunda. Iya. Selain punya, kan Bunda anaknya 3 nih, Mbak Nindi yang nomor 2. Nah kalau Mbak Syifa ini nomor 3. Kalau saya lihat di story Bunda di salah satu aplikasi nih, Mbak Syifa ini juga sering mengikuti perlombaan taekwondo atau pencak silat gitu? Taekwondo sama silat. Oh silat. Ini dari kelas berapa? Ini mulainya dari, kalau taekwondonya dari kelas 2. Kelas 2. Kalau silatnya mengikuti perlombaan mulai kelas 3. Oh iya. Sering ikut kayak ke Jurda atau ke Jurnas gitu? Kejuaraan untuk sementara silatnya itu kemarin 2SN. Kalau 2SN. Yang taekwondo, ya kalau taekwondo itu pop-up Bantul sama festival gitu. Baik. Alhamdulillah ini beragam ya Bun, putra-putrinya ini sangat beragam. Iya. Baik, kemudian di tengah perjuangan mendampingi Nindi, halo Mbak Nindi kembali hadir nih ya. Ibu juga punya keluarga yang luar biasa, Bu Erna. Kemudian suami dan juga anak sulung Ibu mendedikasikan hidup mereka untuk negeri. Sebagai apa, Bun? Alhamdulillah ini menjadi TNI Angkatan Udara. Oh, TNI Angkatan Udara. Tugasnya di mana? Suami dan juga anak pertama? Di Adi Sucipto. Oh, di Adi Sucipto. Alhamdulillah. Bagian aku.
Iya, ini putra pertama TNI AU, kemudian putrinya nih istimewa, luar biasa, pintar masak. Terus yang anak ketiga ini jago pencaksilat. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban ya Bunda. Masya Allah. Berarti saat ini posisinya di asrama atau di rumah pribadi Bunda? Ini karena kebetulan cepat ya, masih bujang tinggalnya di mes. Cuman kadang kalau Sabtu Minggu libur dia tidur di rumah. Ya. Kalau Bunda sendiri di? Saya di Kompleks Aure. Oh, di Kompleks Aure. Adi Sucipto Jogja ya Bunda. Oke, alhamdulillah. Baik, dengan tadi ya suami, anak sulung yang mengabdi untuk bangsa serta anak-anak yang tumbuh penuh semangat, seperti apa rasa syukur yang Ibu Erna lakukan untuk mensyukuri semua ini begitu? Ya. Syukur tuh alhamdulillah semua diberi kemudahan, diberi kesabaran untuk semuanya, diberi kelancaran dalam segala hal. Pokoknya di situasi apapun kita mencarilah yang bisa kita syukuri. Iya, yang bisa kita syukuri. Baik, semua anggota keluarga ini sangat mencintai Mbak Nindi. Kemudian apa sih peran mereka dalam mendampingi Mbak Nindi, menyayangi Mbak Nindi setiap harinya? Perannya ya bulat ya. Paling nggak kita saling mensupport, mendukung dalam menjalani semua pengobatan dan juga semua kegiatan sekolahnya. Nah ini nanti kita pakar bareng-bareng lah, mana yang bisa membantu, siapa yang slow lah gitu. Iya, saling bahu-membahu ya Bunda. Baik, kemudian ya Bunda Erna, jika suatu hari Mbak Nindi dewasa dan membaca atau menonton cerita ini, Mbak Nindi juga sudah paham, apa sih pesan terdalam dari Ibu Erna untuk Mbak Nindi tercinta? Ya, pesan untuk Mbak Nindi ya. Harapan saya satu-satunya hanya semoga Mbak Nindi selalu sehat dan bahagia. Amin ya Allah. Karena selama ini untuk mengusahakan sehat itu tidak gampang dan tidak cepat, membutuhkan waktu lama supaya jadi sehat. Iya. Nah itu supaya Mbak Nindi sehat. Iya Bunda. Iya. Iya, sudah ada lagi Bunda. Karena untuk menggapai sehat sampai sekarang itu nggak mudah. Sampai sekarang pun karena masih berobat gitu. Itu kalau untuk keluarga ya kita harus saling bergandeng tangan dan saling menyayangi dan untuk merawat Nindi gitu. Masya Allah. Semoga senantiasa Allah kuatkan ya Bunda Erna. Iya, terima kasih banyak atas perbincangannya dan juga keluangan waktunya Bunda untuk berbagi dengan kita hari ini. Semoga semakin menambah pemantik rasa semangat untuk kita semua, baik saya dan juga pemirsa, semakin bersyukur dan memaksimalkan potensi apa yang ada dalam diri kita dan mencintai keluarga kita masing-masing, apapun kondisinya, apapun keadaannya, begitu ya. Baik, Ibu Erna sehat selalu, Ibu Erna dan juga keluarga. Amin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pemirsa MTA TV dan juga dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Anugerah. Jangan lupa selalu saksikan program Anugerah setiap hari Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.